Suatu pagi, di dalam mobil terlihat seorang pria bernama Rian baru aja bangun tidur. Ia lalu pergi ke asramanya, tapi di tengah jalan, si Rian bertubi-tubi kena sial mulai dari digonggong anjing, hampir ketabrak orang yang lagi main skateboard, dikagetin pengemis, dan pas dia sampai kamar, teman sekamarnya yang bernama Carter malah ngusir Rian karena dia lagi berduaan sama pacarnya, yaitu Teresa. Tak lama kemudian, teman sekelas Rian bernama Samar menelpon. Di situ Samar nyuruh dia buat datang ke laboratorium penelitian karena mesin yang mereka ciptain akhirnya bisa nyala. Saat sampai di sana, Samar dan temannya bernama Dre sudah menunggu. Tapi pas Rian lagi meriksa kondisi mesin, mendadak dosennya datang dan nyuruh Rian menghentikan penelitiannya sekarang juga. Dosen itu bilang kalau akibat penelitian mereka, seluruh bohlam lampu di kampus meledak. Dia juga bilang kalau nanti sore dia bakal datang lagi bareng petugas security buat nyita mesin mereka. Setelah dosen pergi, Rian hanya bisa terduduk diam. Di tengah kegalauannya, Rian dapat sebuah pesan dari seseorang. Pesan tersebut berisi foto yang diambil waktu dia lagi duduk sekarang ini. Karena penasaran, Rian pun keluar nyari siapa tuh bocah yang diam-diam udah fotoin dia barusan. Rian pun mampus. Maksud saya meninggal. Tapi dia kembali bangun di mobilnya lagi. Kemudian pas Rian pergi ke kamar asramanya, sepanjang jalan dia merasa bingung karena seperti dejavu. Dia digonggongin anjing, hampir ditabrak orang yang lagi main skateboard dan dikagetin pengemis. Pas sampai kamar, Rian langsung cerita sama si Carter dan Teresa kalau dia tadi habis mati terus hidup lagi. Mendengar itu, Teresa kaget karena sebelumnya dia juga pernah ngalamin hal tersebut. Teresa yang udah tahu cara menghentikan kejadian itu pun lalu membantu Rian untuk menangkap orang yang telah membunuhnya. Sesampainya mereka bertiga di laboratorium penelitian, Rian menjelaskan kalau mesin yang sedang dia dan kedua temannya buat adalah mesin yang bisa memperlambat dan mengulang waktu. Mendengar hal itu, Teresa akhirnya paham kalau mesin tersebut tanpa sengaja telah menciptakan lingkaran waktu. Dan mulai sekarang pasti Rian akan dibunuh terus-menerus. Carter lalu menyarankan Rian sementara waktu sembunyi terlebih dahulu di suatu tempat untuk menyusun rencana menangkap orang yang akan membunuhnya. Kemudian mereka pun bersembunyi di antara para penonton di pertandingan basket kampus. Di tengah pertandingan tersebut mendadak terdengar alarm yang menyuruh semua orang untuk segera keluar dari sana. Dan ketika Rian sedang berjalan keluar, dia melihat si pembunuh berdiri di depannya. What the fuck? Setelah berhasil ngalahin si Rian palsu, mereka bertiga lalu membawanya ke dalam laboratorium penelitian. Di sana Rian palsu ngejelasin kalau dia berasal dari dunia lain dan diberi misi untuk menghentikan Rian asli buat nyalahin mesin buatannya. Namun Rian asli tetap nggak percaya, terus malah maksa buat nyalain tuh mesin. Is that what you're doing? Shut up, fake Ryan! Ryan, stop! Wow. What did I tell you about turning that thing off now? Just get him, Ryan, just turn it off, man! It's just a wrench, don't be stupid! Unplug it! Paginya Teresa bangun di kamar Carter. Di situ Teresa sadar kalau dia kembali masuk ke lingkaran waktu gara-gara mesinnya Rian.
Teresa yang tahu kalau Ryan pasti lagi ada di depan kamar, ia pun dengan emosi nyuruh Ryan segera masuk kamar lalu marahin dia abis-abisan. Setelah puas marah-marah, Teresa kemudian nyuruh tuh bocah berdua ikut dengannya. Stop global warming? Today! Teresa ngajak Carter dan Ryan ke kamar asramanya buat nemuin Lori. Di sana Teresa langsung minta kue beracun yang Lori bikin, tapi Lori bingung karena dia nggak ngerasa pernah bikinin kue apapun untuk Teresa. Mendengar ucapan Lori itu, Teresa pun merasa ada yang nggak beres. Ia lalu menceritakan keanehan tersebut pada Ryan dan Carter. Dari situ, Ryan kemudian menjelaskan bahwa di alam semesta ini sebenarnya ada 6 dunia berbeda, dan kejadian di masing-masing dunia itu beda-beda juga. Ryan bilang kalau mungkin Teresa masuk ke dunia yang berbeda dari dunia sebelumnya. Di tengah obrolan mereka, Daniel datang lalu menghampiri Carter. Melihat mereka berdua, Teresa kaget kenapa Carter bisa pacaran sama si Daniel. Padahal harusnya Carter itu pacaran sama dia. Nggak lama kemudian ayah Teresa nelpon. Di telepon tersebut, ayahnya minta Teresa datang ke restoran buat ngerayain hari ulang tahunnya. Karena Teresa ngerasa sakit mata lihat kemesraan Carter sama Daniel, ia pun mutusin pergi ke restoran. Sesampainya di sana, saat seorang pelayan nanya mau mesen apa, ayahnya bilang kalau dia masih nunggu satu orang lagi. Mendengar ucapan tersebut, Teresa bingung siapa orang yang lagi ditunggu ayahnya. Hingga ketika si pelayan pergi, Teresa melihat di depan restoran ada sang ibu yang telah lama meninggal. Melihat itu, Teresa langsung memeluknya dengan sangat erat. Malam hari waktu Teresa lagi ngobrol sama Daniel, lampu di sana mendadak berkedap-kedip. Karena Teresa merasa dejavu, ia lalu menyalakan TV. Dan bener aja, di TV tersebut ia menonton berita tentang si psikopat yang lagi ada di rumah sakit. Teresa pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit untuk menghentikan psikopat itu membunuh orang-orang di sana. Whoa. Ask it again. Phil. Let's go. Okay, what the hell is going on? Who was that? Just stay calm. Setelah jatuh dari gedung, Teresa kembali bangun di kamar Carter. Kini ia sadar jika orang yang ingin membunuhnya sekarang bukanlah Lori, tapi adalah si psikopat. Di laboratorium penelitian, Teresa meminta Ryan, Samar, dan Dre agar mereka menutup lingkaran waktu yang terjadi padanya. Namun Ryan menjelaskan bahwa saat ini mereka masih belum bisa menutupnya karena mesin tersebut masih belum sempurna. Dan masih butuh banyak penelitian sampai mereka bisa nemuin rumus yang tepat. Samar juga mengatakan kalau mereka kesulitan nemuin rumusnya karena waktu Teresa mati, mereka semua pasti udah lupa dan harus ngulangin lagi seluruh pekerjaan dari awal. Setelah diskusi panjang, Carter lalu dapat ide. Idenya itu adalah Teresa harus bisa mengingat setiap rumus yang udah dibuat sama Ryan, Dre, dan Samar. Terus si Teresa harus segera bunuh diri sebelum dia dibunuh. Kemudian mau nggak mau, Teresa setuju. Yeah.
I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Setelah mati berkali-kali, Teresa kembali bangun di kamar Carter. Namun karena dia udah kebanyakan mati, Teresa akhirnya pingsan. Carter lalu segera membawa Teresa ke rumah sakit. Di sana Teresa lagi-lagi dirawat sama Pak Gregory. Tapi anehnya, waktu Teresa ngajak ngobrol mantan pacarnya itu, tuh bapak-bapak malah sama sekali nggak ngenalin dia. Di tengah obrolan mereka, Teresa kemudian teringat sesuatu. Kalau si psikopat akan membunuh Lori. Ia pun langsung nyuruh Pak Gregory buat nyelamatin Lori. Ketika Pak Gregory pergi, Teresa diam-diam pergi ke kamar si psikopat. Sorry. Teresa mati dan kembali bangun di kamar Carter lagi. Lalu dia pergi ke laboratorium penelitian untuk menulis semua rumus yang dia ingat. Kemudian saat Ryan memasukkan rumus yang Teresa tulis ke komputer, ternyata rumus tersebut benar dan mesin pun berhasil menyala. Sebelum Ryan menutup lingkaran waktu tersebut, ia bertanya apakah Teresa mau balik ke dunianya atau tetap ingin berada di dunia ini. Mendengar pertanyaan itu, Teresa awalnya bingung karena jika dia pergi, maka Teresa akan kehilangan sang ibu. Tapi kalau dia tetap di sini, dia kehilangan Carter, yang di dunia ini malah pacaran sama Daniel. Setelah memikirkan matang-matang, akhirnya Teresa memutuskan untuk tetap tinggal di dunia di mana ibunya masih hidup, walaupun harus merelakan Carter bersama Daniel. Namun ketika Ryan mengaktifkan mesin untuk menutup lingkaran waktu tersebut, tiba-tiba tuh mesin malah mati gara-gara kena virus. Mau nggak mau, mereka harus masukin ulang lagi semua rumus tadi secara manual selama 7 jam lamanya. Teresa yang mendengar itu pun kesal dan langsung pergi dari sana. Carter lalu ngejar Teresa sambil mengatakan bahwa lebih baik Teresa mikirin lagi keputusannya barusan. Karena kalau lingkaran waktu itu ditutup tanpa membunuh si psikopat lebih dulu, maka pasti akan ada banyak orang yang mati dibunuh psikopat tersebut. Namun Teresa justru terlihat udah nggak peduli lagi dan langsung pergi dari sana. Saat sampai di restoran tempat dia janjian sama orang tuanya, Teresa lalu menyuruh mereka untuk segera pergi sejauh mungkin dari sana. Awalnya orang tua Teresa menolak, tapi karena terus-terusan dipaksa, akhirnya mereka pun setuju. Malam harinya, Carter pergi ke rumah sakit buat ngasih tahu orang-orang di sana kalau si psikopat akan membunuh mereka semua. Tapi tanpa dia sadari, psikopat tersebut ternyata dari belakang udah ngincer Carter duluan. Sementara itu, Teresa bersama kedua orang tuanya nginep di motel. Melihat Teresa galau, ibunya yang mengira Teresa galau gara-gara cowok, ia pun mencoba menenangkannya. Tapi saat sedang mengobrol, di TV Teresa melihat berita pembunuhan psikopat di rumah sakit. Dan salah satu korban di sana adalah Carter.
Teresa yang kaget lalu langsung menghubungi Ryan untuk menghentikan mesin agar waktu bisa terputar kembali. Namun di laboratorium, Ryan, Dre, dan Samar ternyata telah selesai memasukkan rumus dan berhasil menyalakan mesin itu. Mereka sama sekali nggak dengar panggilan dari Teresa. Teresa pun segera pergi menggunakan mobil ayahnya. Karena sadar jarak dari tempatnya ke laboratorium masih sangat jauh, Teresa akhirnya terpaksa Setelah bunuh diri, Teresa bangun lagi di kamar Carter. Melihat Carter masih hidup, Teresa merasa sangat senang, kemudian ia pergi ke lab penelitian. Di sana, Teresa mengatakan pada Ryan kalau dia kini telah berubah pikiran dan memutuskan memilih untuk kembali ke dunianya. Sebelum kembali, Teresa pamitan dulu sama Lori di asrama. Pamit sama kedua orang tuanya di restoran, namun ketika dia mau pamitan sama si Daniel di kamar, tiba-tiba muncul seorang pria keluar dari toilet. Ternyata si Daniel ini selingkuh. Padahal Teresa udah nyoba ngiklasin Carter yang harusnya pacaran sama dia, tapi di dunia ini malah pacaran sama Daniel. Si Daniel justru nyelingkuhin Carter. Teresa yang kecewa pun langsung pergi dari sana. Di lab penelitian, waktu Ryan mau nyalain mesin tersebut, dosen mereka datang dan nyuruh security untuk membawa mesin itu dari sana. Mereka semua akhirnya cuma bisa diam. Teresa, Carter, Ryan, Dre, dan Samar kemudian menyusun rencana buat ngambil mesin mereka kembali. Mereka lalu meminta Daniel ikut membantu. Can I help you? Pardon. Oui. Where are you trying to get to? Go. Come on. I'm trying. Grab my keys. Here we go. Up. Oh, really must stop wandering around. Gracias. Okay, shall we? I don't think that... Checkmate. Ketika udah berhasil mengambil kembali mesinnya dan mereka semua bersiap untuk menghidupkan mesin waktu tersebut, Teresa baru ingat kalau si psikopat itu pasti akan membunuh Lori. Ia pun langsung mengambil obeng lalu segera pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan Lori. Sorry, bad timing. You can put it away. Killer on the loose here. Go get help. Lori, move! What's happening? I'll explain later. Move! Setelah berhasil menyelamatkan Lori, di tengah jalan mereka berdua bertemu dengan pria bertopeng persis seperti topeng yang digunakan psikopat tadi. Dan ketika topeng itu dibuka, ternyata dia adalah Pak Gregory. Pak Gregory selama ini sengaja melepaskan si psikopat untuk membunuh orang-orang di sana, terutama Lori. Pak Gregory melakukan semua itu karena dia takut dipecat bila pihak kampus tahu tentang kasus perselingkuhannya dengan Lori. Mendengar penjelasan tersebut, Teresa pun mengancam akan mengadukan kasus perselingkuhan Pak Gregory pada istrinya. Namun dari belakang, istri Pak Gregory muncul lalu langsung nembak Lori. Ternyata tuh suami istri berdua udah sekongkol. Istrinya udah tahu kalau Pak Gregory selingkuh, tapi dia masih tetap mau bantuin ngebunuh Lori biar suaminya itu nggak dipecat. Wow. Waktu Teresa lengah, dari belakang Pak Gregory langsung menyerang. Would you like to do the honors? Oh. I need to tell you. What?
Di sisi lain, Ryan akhirnya berhasil nyalain mesin waktunya hingga membuat semua lampu di kampus berkedap-kedip. Dosen mereka yang melihat lampu-lampu itu pun sadar kalau Ryan sama teman-temannya pasti sekarang lagi nyalain mesin waktu tersebut. Ia bersama 2 security tadi lalu bergegas pergi ke laboratorium. Setelah semua kejadian yang sangat panjang dan melelahkan, Teresa akhirnya bisa kembali ke dunianya. Beberapa waktu kemudian, Teresa, Carter, Ryan, Samar, dan Dre dihukum bersihin halaman kampus. Ketika lagi bersih-bersih, mereka didatangi beberapa orang utusan pemerintah yang tertarik dengan mesin waktu itu. Mereka semua lalu pergi ke pusat penelitian negara. Di sana mereka diminta untuk menguji terlebih dahulu mesin waktunya pada seseorang sebagai kelinci percobaan. Mendengar itu, Teresa pun dengan senang hati menyarankan mereka orang yang paling cocok untuk menjadi bahan kelinci percobaan, yaitu Daniel. Film berakhir.